Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Pada video kali ini saya tidak membuat taplak meja atau table runner seperti biasa, tapi saya akan membuat pots atau kantong rajut seperti ini. Ini kantong serbaguna ya, bisa dipakai untuk koin atau untuk menaruh wadah make up kita yang sederhana seperti bedak, lipstick, atau untuk menaruh earphone kita. Cantik kan kantong rajutnya? Dia akan membentuk seperti rangkaian bunga mawar saat kita tarik kedua sisinya. Ini dapat kita ikat di bagian depan atau dibiarkan begitu saja. Yang jelas kantong rajut ini sudah terkunci. Seperti itu ya. Bagaimana cara membuat kantong rajut seperti ini? Yuk kita mulai saja. Di sini saya menggunakan 3 warna benang seperti ini ya. Ada krem, pink panta, dan hijau tentara seperti itu. Kemudian saya menggunakan hakpen. Ukuran yang saya gunakan kali ini adalah ukuran yang nomor 3. Baiklah, sekarang kita mulai saja. Benang yang pertama kita gunakan adalah benang yang warna krem ini. Pertama kita buat magic ring. Kita putar seperti ini di jari tengah. Kemudian kita buat 1 slip stitch. Lalu 2 rantai. Selanjutnya kita buat 12 double crochet. Ini untuk putaran pertama ya. Setelah 12 double crochet kita kerjakan, kemudian magic ringnya kita tarik kencang sampai sekecil ini ya tengahnya. Lalu putaran ini kita satukan dengan slip stitch. Selanjutnya kita ke putaran kedua, kita buat lagi 2 rantai. Kemudian kita buat increase 1 lubang, kita isi dengan 2 double crochet. Setiap lubang kita isi dengan double crochet increase. Ternyata di tengah benang ada sambungannya seperti ini, nggak masalah ya. Kita lanjutkan saja. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kedua. Perhatikan ya. Kita setelah seperti ini, lalu kita sambung di rantai 2 rantai tadi dengan slip stitch. Seperti ini ya. Hasilnya memang agak melengkung, nggak masalah. Kita lanjutkan ke putaran ketiga, kita buat lagi 2 rantai, lalu 1 double crochet. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat increase 1 lubang, kita isi dengan 2 double crochet. Pola ini akan kita ulangin lagi ya. 1 double crochet, lalu pada lubang selanjutnya kita isi dengan increase 2 double crochet. Satu double crochet, lubang selanjutnya 2 double crochet. Kita di akhir putaran ketiga, kita lanjutkan sedikit lagi.
2 double crochet di akhir. Kemudian putaran ini kita satukan dengan slip stitch. Selanjutnya kita menuju putaran keempat, kita buat 2 rantai, lalu 1 double crochet. Perhatikan ya polanya. Increase, pada lubang selanjutnya kita buat increase double crochet, 1 lubang diisi dengan 2 double crochet. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi. Ulangi lagi, pada lubang selanjutnya kita buat 1 double crochet, lalu increase, 1 lubang diisi dengan 2 double crochet. Kemudian 1 double crochet lagi. Jadi seperti itu ya polanya. Kita ulangi lagi. Kita buat 1 double crochet, lalu increase. Increase itu 1 lubang diisi dengan 2 double crochet. Ya, saya ulangin, mungkin ada yang belum paham. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi. Sekarang kita berada di akhir putaran keempat, kita ulangi ya. 1 double crochet, increase, lalu 1 double crochet lagi. Untuk increase itu tergantung dari jenis rajut yang kita buat. Kalau single crochet, increase-nya ya single crochet, seperti itu ya. Setiap akhir putaran, kita selalu tutup dengan slip stitch ya. Seperti ini bentuk dari putaran keempat. Kemudian kita ke putaran kelima, kita buat lagi 2 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet. Setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet hingga 3 double crochet ya. 1, lubang selanjutnya 1 double crochet lagi, 2, selanjutnya lagi 1 double crochet, 3. Kemudian pada lubang selanjutnya ini kita buat increase. 1 lubang kita isi dengan 2 double crochet. Seperti itu ya pola dari putaran kelima. Kita ulangi lagi polanya, kita buat 3 double crochet. Kemudian increase. Tiga double crochet lagi. Lalu increase. Kita sudah di akhir putaran kelima. Kembali kita buat 3 double crochet. Di akhir kita buat increase. Lalu kita tutup dengan slip stitch. Putaran kelima sudah selesai. Ini akan menjadi alas untuk pots atau kantung yang kita buat. Selanjutnya kita ke putaran ke-6. Ini agak berbeda ya. Kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat 3 double crochet. Lalu 1 rantai. Kemudian di sini kita skip 1 lubang ini ya. Di sini kita kembali membuat 3 double crochet. Lalu 1 rantai lagi. Kita langkah 1 lubang. Pada lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet lagi. Seperti itu ya pola dari putaran ke-6.
Cara ini akan kita ulang-ulang hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah di akhir putaran, kembali kita buat 3 double crochet. Lalu 1 rantai, kemudian kita tutup putaran ini dengan slip stitch. Putaran 6 sudah selesai. Seperti ini ya, bentuknya mulai ke atas. Kita akan mengerjakan putaran selanjutnya, yaitu putaran ke-7 hingga ke-14 dengan cara yang sama dengan putaran 6. Kita buat 2 rantai, kemudian di atas double crochet kembali kita buat 3 double crochet. Lalu 1 rantai. Pada bagian berikutnya kita buat lagi 3 double crochet. Seperti itu ya, cara pengerjaan putaran ke-7 hingga nanti putaran ke-14. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-14. Kita hitung ya. Di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ya bentuk dari pouch atau kantong serbaguna yang kita buat. Alasnya seperti ini, agak melengkung sedikit itu nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita akan tutup putaran ke-14 ini. Kita buat dulu 1 rantai. Lalu kita tutup putaran ini dengan slip stitch. Kita kunci lagi dengan 1 rantai seperti ini. Untuk warna krem ini sudah selesai ya. Kita akan memotong menggunakan korek api. Sisa benang ini akan kita selipkan saja ke bagian dalam dari kantong rajut ini. Kita selip-selipkan menggunakan hakpen seperti ini. Bagian sisanya ini nanti kita rapikan lagi. Kita potong dengan gunting, lalu kita rapikan dengan korek api. Seperti ini ya jadinya. Sekarang kita lanjutkan dengan warna hijau untuk daunnya ya. Perhatikan caranya. Warna hijau ini berada di putaran 15. Lanjutan dari putaran 14 tadi ya. Pertama kita buat dulu slip knot. Kemudian kita lepas. Kita kembali ke pouch yang kita buat. Kita lanjutkan di putaran 14 di sini di atas double crochet. Kita kaitkan seperti ini. Kita buat 1 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi. Seperti ini ya. Biar kuat. Kemudian kita buat 4 rantai. Lalu kita skip 2 lubang. Kita langkah 2 lubang. Perhatikan 1, 2. Pada lubang rantai kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Kita buat lagi 4 rantai. Lalu kita skip lagi 2 lubang. Pada lubang double crochet ketiga di sini kita buat 1 single crochet. 4 rantai lagi. 1, 2, di sini kita buat 1 single crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan pada putaran ke-15. Kita akan mengerjakan dengan cara seperti ini sampai ke akhir putaran. Sekarang kita sudah di akhir putaran ke-15. Kita buat 1 single crochet, lalu 4 rantai lagi. Kemudian kita akan akhiri putaran ke-15 ini dengan 1 slip stitch.
Selanjutnya kita ke putaran ke-16, kita buat 1 single crochet, lalu kita buat 4 rantai, kemudian kita akan buat slip stitch ini pada lubang kedua dari atas. Di sini kita buat 1 slip stitch seperti ini, lalu kita buat 3 rantai seperti ini. Kemudian kita buat 1 single crochet lagi. Seperti ini ya jadi bentuknya. Pada lubang berikutnya kita kembali buat 1 single crochet, lalu 4 rantai. Kita ulangi lagi ya. 4 rantai. Di sini perhatikan pada lubang kedua kita buat slip stitch seperti ini, kemudian 3 rantai. Lalu kita buat 1 single crochet lagi pada lubang yang sama. Kita ulangi lagi, kita buat 1 single crochet, lalu kita buat 4 rantai. Pada lubang kedua kita buat slip stitch, kemudian 3 rantai. Lalu pada lubang yang sama kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya jadinya, kita akan mengerjakan cara seperti ini pada semua lubang rantai sampai nanti ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-16, kita buat 1 single crochet, lalu 4 rantai, kemudian pada lubang kedua kita buat slip stitch, lalu kita buat 3 rantai lagi. 1 single crochet, di akhir kita buat 1 slip stitch di sini ya. Kemudian kita kunci dengan 1 rantai. Putaran ke-16 sudah selesai. Bagian ini akan kita potong menggunakan korek api. Putaran ke-16 sudah selesai. Nanti sisa benang ini akan kita rapikan, kita masukkan aja ke bagian dalam. Untuk pots ini sudah jadi ya, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menambahkan bunga pada bagian ujung-ujungnya ini ya. Sekarang kita menggunakan benang warna pink untuk membuat bunga rose-nya ya. Kita mulai saja ya membuatnya. Pertama kita buat slip knot. Setelah seperti ini, kita lepas dulu hakpennya. Lalu kita bawa ke bagian di awal tadi kita merajut ya di sini. Di bagian single crochet di sini ya. Kita kaitkan slip knotnya seperti ini. Kemudian kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci ya. Selanjutnya baru kita buat 12 rantai. Setelah 12 rantai kita kerjakan, selanjutnya kita akan membuat double crochet di rantai ketiga. Di sini kita buat 3 double crochet dalam 1 lubang. Satu, kita buat lagi. 2, kita buat lagi. 3. Pokoknya setiap lubang kita akan isi dengan 3 double crochet.
Tinggal satu lubang terakhir yang akan kita isi dengan 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu kita satukan ke lubang rantai pertama di sini dengan slip stitch. Seperti ini ya untuk kita kunci. Kita panjangkan sedikit benang sisanya. Seperti ini. Lalu kita potong dengan korek api. Selanjutnya kita akan menggunakan jarum tapestri untuk membentuk bunga ros kecil ini ya. Kita pasangkan seperti ini ke jarum tapestri, lalu kita bentuk bunga rosnya. Kita kait dari bawah ya, di sini ya, ke tengah, ke double crochetnya sedikit. Seperti ini. Lalu kita tusuk lagi ke bawah. Jangan di lubangnya ya, nanti nggak terbentuk, tapi di double crochet, di rantai double crochetnya. Di sini. Ya, biar nembus sampai ke bawah. Tidak di tengah-tengah dari bunga ros ini ya, agar dia membentuk dengan kuat seperti ini. Sekarang bunga rosnya sudah terbentuk. Selanjutnya 2 benang ini akan kita ikat kencang 2 kali. Lalu kedua benang ini kita masukkan lagi ke jarum tapestri untuk kita bawa lagi ke atas ke dalam bunga rosnya. Perhatikan ya, ke bagian ini seperti ini. Ini bisa kita ikat, bisa juga tidak karena nanti kita menguncinya dengan korek api. Kita potong seperti ini. Nah, sudah jadi ya bunga rosnya. Nanti bekas benangnya kita bakar sedikit dengan korek api. Selanjutnya bunga ros selanjutnya kita buat dengan cara yang sama ya. Kita langkah 2 daun ya. Kembali kita buat slip knot. Kita ulangi lagi ya caranya. Kita lepaskan dulu. Lalu setelah 2 daun kita lewati, di sini di single crochetnya ini kita kaitkan slip knot seperti ini. Kita buat 1 rantai dulu, kemudian kita lanjutkan dengan 12 rantai. Pada lubang ketiga kita buat 3 double crochet. Setiap lubang akan kita isi dengan 3 double crochet. Kita akan mengerjakannya terus sampai nanti ke ujung rantai. Untuk selanjutnya caranya sama, kita tinggal membentuk dari bunga ros ini. Kita bentuk seperti ini ya. Perhatikan cara menusuknya. Kita tidak di lubang tapi di sini di double crochetnya agar bentuk dari bunga ini tetap tidak berubah ya. Kita bentuk lagi. Saat ke bawah juga seperti itu. Kita Caranya tusuk sama ke bagian dengan double pembuatan crochetnya bunga ros di pertama tadi. Kita tarik, lalu kita ikat 2 kali ya, biar kuat.
Kemudian benang ini akan kita bawa ke atas kembali agar sisa benangnya tidak terlihat ya. Lalu kita akan rapikan. Bunga kedua sudah terpasang seperti ini ya. Nanti ujungnya ini bisa kita rapikan. Kita bakar sedikit biar nggak lepas. Demikian cara pemasangan bunga mawar. Untuk yang lainnya caranya sama. Sekarang sudah terpasang semua seperti ini bentuknya ya. Selanjutnya kita akan buatkan tali yang kita akan pasangkan di lubang-lubang ini sebagai penutup atau kunci dari kantong rajut ini. Sekarang kita akan membuat talinya ya. Kita buat slip knot. Kemudian kita buat 80 rantai. Ini setelah 80 rantai yang kita buat seperti ini. Terakhir dari tali ini kita kunci dengan satu rantai. Kita agak panjangkan sedikit sisa benangnya. Lalu kita potong dengan korek api. Sekarang talinya sudah jadi. Kita akan membuat tali seperti ini sebanyak 2 buah. Ini saya sudah menyiapkan 1 buah talinya, jadi sekarang ada 2 buah tali. Untuk selanjutnya saya akan membuat bunga mawar untuk di bagian ujung dari tali yang kita buat ini ya. Cara pembuatan bunga mawarnya sama ya dengan bunga mawar yang di kantong tadi. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu kita buat 12 rantai. Kemudian pada lubang ketiga kita mulai membuat 3 double crochet. Jadi nantinya setiap lubang diisi dengan 3 double crochet. Setelah setiap lubang kita isi dengan 3 double crochet, hasilnya seperti ini. Kita selesaikan dulu bagian akhir ini ya. Kita buat 2 rantai. Lalu kita ke lubang ini, lubang rantai pertama. Kita buat slip stitch. Sekarang sudah selesai. Kita tinggal membentuk bunga mawar ini seperti ini ya. Kita putar seperti ini. Kemudian kita akan membentuknya menggunakan jarum tapestri, sama seperti tadi ya. Sekarang bunga rose-nya sudah terbentuk seperti ini. Ini ada sisa benangnya di belakang. Kita akan memasangkan bunga rose ini pada ujung-ujung tali yang kita buat tadi setelah tali itu terpasang pada kantong rajut ya. Kita akan membuat bunga rose ini sebanyak 2 buah karena kita akan memasangkannya di kiri dan kanan dari tali yang kita pasangkan nanti. Sekarang kita akan memasangkan tali ini pada kantong rajutnya ya. Perhatikan bagaimana caranya. Kita memulai memasang pada bagian ini ya, bagian depan di sini ya. Kita coba pasangkan. Kita menggunakan jarum tapestri dalam pemasangan tali rajut ini. Caranya kita tinggal selipkan seperti ini ya, selang-seling pada bagian atas dari kantong rajut ini. Perhatikan ya.
Nah, sekarang satu tali sudah terpasang seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memasangkan tali yang kedua. Kita masukkan lagi sisa benang ini pada tali ke dalam jarum tapestri. Kita akan memasangnya pada bagian sebelahnya. Ini sudah terpasang yang satu, sekarang satunya lagi. Kita mulai dari sini ya. Kita selip-selipkan sama seperti pemasangan tali yang pertama tadi. Sekarang tali yang kedua juga sudah terpasang ya, jadi seperti ini. Ini untuk mengunci, jadinya seperti ini ya. Untuk mengunci dari kantong rajut ini. Selanjutnya kita akan pasangkan bunga mawar pada ujung tali ini agar tali ini tidak mudah lepas ya. Kita tutup atau kita satukan dengan bunga mawar. Perhatikan cara pasangnya. Kedua sisa benang ini akan kita satukan, lalu kita masukkan ke dalam jarum tapestri ini. Jadi usahakan jarum tapestri kalian tuh cukup besar ya lubangnya, agar mampu untuk memuat 2 buah benang seperti ini. Ya, ini benang sisanya ini agak berbeda panjangnya, jadi kita sesuaikan saja ya. Selanjutnya kita akan tusuk tapestrinya pada bagian bawah dari bunga ros ini seperti ini, kemudian kita balik tusuk lagi ke bawah sampai benar-benar kita rasa kuat ya. Kita balik lagi ke atas seperti ini. Nah, kemudian ini benangnya agak beda, jadi ini yang satu agak terlepas, kita ulangi, kita masukkan belakangan ya. Setelah terpasang seperti ini, kemudian kedua benang ini kita ikat agar lebih kuat, kita ikat kencang. Kita ulangi lagi satu kali, jadi 2 kali ikat ya. Lalu sisanya kita gunting terlebih dahulu. Ini. Sisa benang ini akan kita masukkan saja atau kita selipkan ke bagian dalamnya. Sekarang bunga mawarnya sudah terpasang, kemudian kita akan mengerjakan bagian sebelahnya lagi dengan cara yang sama ya. Ini kebetulan panjang tali atau panjang benang sisanya itu sama panjang, jadi agak mudah nih. Sekarang kedua belah ujung tali sudah terpasang dengan bunga mawar. Kita tarik seperti ini. Bentuk dari kantong rajutnya seperti ini ya. Kalau kita tarik seperti rangkaian bunga. Cantik kan? Ini kantong serbaguna yang dapat kita gunakan untuk membawa apa aja. Yang ukurannya kecil agar rapi di dalam tas tangan kita. Seperti make up, koin, earphone, dan lain-lain ya. Bagaimana? Kalian suka dengan video ini? Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya.
Dengan demikian selesai sudah tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.